Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Farabian Nafal dengan NIM 200209552027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas tes hasil belajar. Yang pertama, validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu content validity, menunjukkan sejauh mana pertanyaan, artinya tes itu valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan seluruh konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Validitas isi mendasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. 2. Construct validity adalah validitas yang mempermasalahkan beberapa jauh. Butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. 3. Validitas empiris. Validitas empiris atau validitas kriteria adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Dalam menentukan tes hasil belajar, sudah memiliki validitas rasional atau belum, dapat dilakukan penelusuran, yaitu ada face validity adalah tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Content validity, validitas isi merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Empirical validity, validitas empiris adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Dalam menentukan tes hasil belajar, sudah memiliki validitas rasional atau belum, dapat dilakukan penelusuran. Selanjutnya, construct validity. Pengertian secara etimologis, kata konstruksi bermakna susunan, kerangka atau rekaan. Dapat dipahami bahwa validitas konstruksi merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaan. Selanjutnya, factoral validity. Validitas faktoral adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu evaluasi sehingga menjadi bias, menyimpang dari keadaan yang sebenarnya untuk suatu penggunaan yang dimaksud. Contoh-contohnya sebagai berikut. 1. Petunjuk yang tidak jelas. 2. Perbendaharaan kata atau struktur kalimat yang sukar. 3. Penyusunan soal yang kurang baik. 4. Kekaburan. 5. Derajat kesukaran soal yang tidak cocok. 6. Materi tes tidak representatif. 7. Pengaturan soal yang kurang tepat. Dan 8. Pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Materi selanjutnya, reliabilitas tes hasil belajar. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Reliabilitas merupakan penerimaan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliability tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dapat dipercaya. Tipe-tipe reliabilitas. 1. Reliabilitas dengan tes retest adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan suatu tes evaluasi yang dilaksanakan 2 kali atau lebih sebagai akibat kesalahan pengukuran. Tes retest untuk mengetahui seberapa jauh konsistensi suatu tes mengukur apa yang ingin diukur. Sukardi 2008. Yang kedua, reliabilitas belah separuh atau split half reliability. Menurut Sukardi, reliabilitas belah dua ini termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal. Konsistensi internal adalah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajegan dalam setiap item tes evaluasi.
Reliabilitas belah dua ini pelaksanaannya hanya satu kali. 3. Reliabilitas Coder-Richardson atau koefisien alfa. Metode ini didasarkan pada konsistensi respons terhadap semua butir soal dalam tes. Konsistensi antar soal ini pengaruhi oleh dua sumber varians kesalahan. Selanjutnya, reliabilitas pemberi skor. Reliabilitas pemberi skor dapat ditentukan dengan memiliki sampel lembaran tes yang diskor secara terpisah oleh dua penguji. Dengan demikian, dua skor yang didapatkan oleh masing-masing peserta tes ini kemudian dikorelasikan dengan cara biasa, dan koefisien korelasi yang dihasilkannya adalah ukuran reliabilitas pemberi skor. Jenis reliabilitas ini umumnya dihitung ketika instrumen-instrumen yang diskor secara subjektif digunakan dalam riset. Oke, terima kasih telah memperhatikan saya sejauh ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.